Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-56. Gue harap lu semua semangat karena kita berada di awal minggu dan awal minggu itu selalu menjadi hari baru mestinya. Kita udah set target dan kita udah siap untuk tancap gas ya. Gue juga doain semoga semuanya tetap sehat ya, tetap jaga protokol kesehatan ya bro, karena ini COVID-nya masih mengamuk di berbagai tempat. Ada satu fakta yang sangat memprihatinkan kita, ternyata sekarang Indonesia menjadi negara dengan tingkat kematian akibat COVID di kalangan anak-anak yang paling tinggi di dunia. Jadi kita harus waspada. Kalau misalnya lu semua orang tua punya anak, tolong pikir-pikir lagi ya kalau berniat ngajak anak lu ke mall atau ke pusat-pusat keramaian. Itu aja bro. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan partner gua, jurnalis FNN yaitu Mas Hersu Beno Arif. Gua sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya nih Bang Arif ya, anak-anak Betul, ya, betul. sudah mulai Iya, menyasar sama. Ya. iya. Padahal Se- kebijakan kita di Indonesia ini belum ada kan vaksin untuk anak-anak ya. Yang Iya, ada kalau nggak salah Jakarta umur 18 tahun ya baru. betul, Ya. betul. Dan juga kan sebelumnya semacam ada apa ya Mas, semacam ada pandangan awam lah ya. Anak-anak tuh relatif aman, kira-kira gitu kan dulu itu ya. Jadi saya masih Ya. sering tuh ngelihat atau dengar kabar orang tua ngajak anak ke mall segala macam karena ngerasa aman. Dan satu hal sebenarnya Mas yang juga rentan, anak-anak itu kan rata-rata belum bisa pakai masker dengan benar ya. Pakai masker sebentar, dia malas, dia Iya. buka gitu kan. Nah, terus dibawa sama orang tuanya ke mall, aduh, bahaya. Ya, di bawah hidung rata-rata mereka Betul, ngagaknya gitu. betul, betul. Oke Mas, saya mau tanya nih sama Mas Hersu, udah kirim ucapan selamat dan bingkisan belum Mas ke Istana Negara? Loh, ada apa nih Bang Arif? Aduh, ketinggalan kabar. Gimana nih Mas Hersu? Ada yang ulang tahun Mas. Presiden Oh Republik ya? Indonesia Pak Joko Widodo itu berulang tahun. Ya ampun, tanggal berapa ini ya sekarang? Sekarang ini tanggal berapa dulu? Sekarang Uh, tanggal 21. 21 ya. Oke. Iya. Tanggal 21 saya itu nggak pernah ingat kalau Pak Jokowi itu lahir di tanggal 21. Saya ingat Rabu Ponnya. Itu yang ya, ya, ya. Ini saya pengen ngangkat Mas Hersu jadi profesor kehormatan bidang kosmologi Jawa kayaknya Mas. Bukan. Karena selalu yang menonjol, kenapa saya kemudian mengaitkan, saya ingat Rabu Pon, karena hampir semua kebijakan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan hari Rabu, terutama Rabu Pon gitu. Coba deh Anda, Ya, ya, betul, betul. pernah kita bahas, dan itu Rabu, kenapa penjelasannya kenapa Rabu Pon itu dijadikan satu patokan untuk berbagai kebijakan Pak Jokowi ini, karena kalau dalam orang Jawa disebut sebagai peton atau itu hari lahirnya gitu. Jadi Ya, saya agak kaget tadi kalau Anda nyebut soal hari lahir Pak Jokowi hari ini gitu. ya. Ya. Jadi belum ya Oke. Mas, belum ngirim kue ya, belum ngirim Ya, ini ya. kita ucapkan selamat ulang tahun Pak Jokowi. Ya, Kalau tanggal 21 itu berarti meskipun sama-sama bulan Juni, nah ini kita ngomongin lagi tadi weton sekarang bintangnya. Itu Cancer ya kalau tanggal 21 Juni. Karena ada kan pemimpin kita itu yang lahir di bulan Juni itu mulai dari Bung Karno tanggal 6 Juni, kemudian ya, Pak Harto 8 Juni, dua-duanya ini Gemini ini. Karena ya, ya. sementara Pak Jokowi karena tanggal 21 batasnya sampai 20 itu beliau ini Cancer. Bukan kita ngomongin kita bukan percaya pada ramalan bintang astrologi ini, cuman saya bilang pengelompokan saja gitu, karena walaupun sama-sama Juni tapi Ya. mereka beda gitu, yang satu Pak Harto dan Bung Karno ini Gemini, yang ini Cancer gitu Bang Arif. Kirain habis itu Mas Hersu mau lanjutin ngebahas kan biasanya ada rezeki, cinta, kehidupan. Enggak. Saya nggak paham yang begitu begitu. Tergantung rezeki, jodoh dan maut yang saya tahu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, betul. Mas, tapi tenang ya, kalaupun kita belum ngirim bingkisan atau hadiah kepada Pak Jokowi, ini kayaknya Pak Jokowi sudah dapat hadiah duluan nih Mas, Apa itu? dari Bank Dunia, dari World Bank. Apa itu? Ah, ini kita dapat persetujuan utang baru Mas, 500 juta US dollar. Sorry, Oke. 12, sorry bukan 500 juta, 12 triliun Mas. Kita sudah Ya, dapat ya, ya. persetujuan utang 12 triliun. Ini untuk penanganan COVID ya,
penambahan fasilitas perawatan COVID, untuk Mhm. isolasi dan lain-lain. Dan ini juga sebenarnya bukan satu-satunya karena sebelumnya belum lama kita juga dapat hadiah juga kalau saya nggak salah 400 juta US dollar dari Bank Dunia juga itu Ya, untuk penguatan sektor keuangan, untuk peningkatan inklusi sektor keuangan. Jadi ya, 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 istilahnya ya. itu untuk membantu mengatasi kerentanan sektor keuangan Indonesia di masa pandemi. Nah, jadi udah Waduh. ada hadiah nih, udah ada Ya, hadiah jadi dari Bank oke. Dunia. Hmm. Jadi Pak Jokowi bisa agak berkurang sedikit nih pusingnya dalam menambal anggaran belanja negara kita, gitu Mas Hersu. Ini saya karena Anda tadi ngomong soal ulang tahunnya Pak Jokowi, sebentar nih saya jadi buka-buka nih. Oh, rupanya trending topic nih, gitu. Yes, Nah, yes, betul, ya betul. sedang jadi trending topic nih ulang tahunnya Pak Jokowi. Tetapi karena Anda ngomongin utang, saya lihat kemudian juga ada trending topic ini, tapi tidak pada hari ini, tidak bersamaan. Jadi trending topic itu utang negara sundul langit, itu jadi trending topic juga. Iya, 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 iya. Ini memang rupanya kalau di medsos begitu ya, apa-apa jadi trending topik, mulai ulang tahun, utang dan sebagainya. Saya termasuk orang yang tidak aktif di media sosial, jadi agak telat. Mohon maafkan saya kalau tadi saya tidak tahu bahwa ulang tahun Pak Jokowi itu jadi trending topik. Sekali lagi, saya masih hidup dalam kosmologi Jawa, saya ingatnya Rabu Pon lahirnya Pak Jokowi. Nah, sekarang kita ngomongin soal utang ya. Iya, iya. Ini saya kira sangat menarik karena banyak sekali prediksi-prediksi dari para pengamat berkaitan dengan utang Indonesia. Angkanya sekarang kalau nggak salah sudah di atas 6.000 lebih ya, Iya, 6.000 triliun ya. Dan itu betul. nggak usah ada patokan-patokannya kan. Selalu pemerintah menyampaikan bahwa oh kita masih aman kok tingkat Mhm, utang kita mhm. itu. Jadi kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain biasanya disebutkan dengan Jepang, Amerika gitu yang rasio utangnya terhadap PDB itu masih lebih tinggi mereka dibandingkan kita. Dengan begitu alasannya aman. Nah, benar nggak sih yang seperti ini, Bang Arif? Nah, ini menarik, Mas. Eh, jadi ada saya recall lagi memori ya, Mas, waktu saya kuliah dulu kan sempat belajar lah ekonomi makro dan lain-lain. Saya buka-buka ngobrol kanan kiri dan juga coba lihat. Ternyata memang argumentasinya Menteri Keuangan kita yang merupakan Menteri Keuangan terbaik. Saya tadi hampir kepleset bilang terbalik ya, Mas. Menteri Keuangan terbaik 2 periode ya untuk Asia Timur dan Pasifik ya 2019 2018 2020 loh, Mas. Itu 2 kali. Argumentasinya selalu begini, ini memang bertambah dan cukup banyak itu diakui oleh Sri Mulyani, tapi masih aman. Masih aman kenapa? Karena dia menggunakan rasio utang terhadap PDB sebagai ukuran. Yang kalau memang di Undang-Undang Keuangan Negara itu memang batasnya adalah 60%. Dan hitung-hitungan saat ini setidaknya sampai bulan Maret dan April itu baru 41,18% total utang kita dari PDB. Nah, di situ kemudian Bu Sri Mulyani mengatakan, kita ini masih di bawah, rasio utang ini masih di bawah beberapa negara maju yang tadi Mas Hersu sebut. Amerika Serikat, Jepang, mana lagi, Korea kalau saya nggak salah. Masih di bawah mereka. Dua yang saya ingat pasti itu adalah Amerika Serikat dan Jepang. Nah, cuma saya punya beberapa catatan ya kalau itu yang dijadikan ukuran, Mas. Satu, begini, seingat saya batasan 60% dari PDB di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu baru saja diubah belum lama ya terkait dengan kondisi COVID. Saya lupa angka pasti sebelumnya ya. Kalau saya nggak salah nanti kita bisa cek lagi itu di sekitar 30 atau 35% sebenarnya dari PDB. Jadi nyaris sudah 2 kali lipat. Itu satu. Nah, yang kedua, kalaupun itu tetap dipakai yang 60% itu, saya kok agak meragukan relevansi rasio utang terhadap PDB sebagai ukuran aman tidaknya utang. Kenapa? Karena rasio utang terhadap PDB itu baru berbicara seberapa besar utang sebuah negara. Tapi dia menurut hemat saya tidak bicara seberapa mampu sebuah negara itu bayar utang. Nah, kan persoalannya kalau Ya, ya menarik. Mas Hersu kita ngutang banyak nggak apa-apa kan asal kita mampu bayar. Kan prinsip sederhananya begitu ya. Anda mau ngutang banyak nggak apa-apa asal Anda mampu bayar. Saya Iya. kadang-kadang ibaratkan gini Mas, kalau Mas Hersu buka apa kredit card lah ya. Kan Hmm. ada orang yang limit kreditnya 1 miliar, ada orang yang limit kreditnya Atau 5 30 juta. miliar seperti cerita. Walaupun kemudian terbukti hoax ya. Iya, iya, iya. Nggak masalah kan limit kreditnya besar kan. Itu kan dianalisis oleh bank dia mampu bayar. Kira-kira begitu. Nah, Oh, sementara sebenarnya ada ukuran lain, Mas. Kalau kita mau bicara kemampuan sebuah negara membayar utang, ya ada satu rasio ini tradisional, konvensional, tapi valid ya. Yang namanya adalah debt service ratio. Dan kalau kita jujur pakai DSR, angka Indonesia tuh udah merah, Mas.
Apalagi kalau kita compare dengan negara-negara yang katakanlah selevel ya, negara berkembang, negara pendapatan menengah gitu ya. Saya kasih contoh Mas, Indonesia itu sekarang sudah 25% rasio DSR-nya, debt service ratio. Oh ya, sebelumnya kita perlu jelaskan ya kepada viewer kita, mungkin sebagian masih awam. DSR itu adalah rasio dari pembayaran cicilan dan bunga dan cicilan hutang kita terhadap ekspor. Nah, itu biasanya dihitung setiap tahun ya. Indonesia itu sudah 25%, jauh di atas beberapa negara seperti Filipina itu 9,7%, Thailand itu 8%, dan Meksiko itu 12,3%, Mas. Jadi kita ini lebih dari 2 kali lipat negara-negara lain. Artinya sebenarnya kalau mau jujur ini sudah mendekati lampu merah atau bahkan mungkin sudah merah sebenarnya sinyalnya. Cuman anehnya saya nggak ngerti ya, kenapa Ibu Sri Mulyani itu dalam beberapa rilis atau penjelasan kepada pers, kepada publik itu nggak pernah menyinggung DSR ketika dia bicara tentang utang kita. Nah, kembali kalau ke rasio utang terhadap PDB, membandingkan dengan Amerika dan Jepang itu sangat tidak relevan menurut saya. Kenapa? Satu, mereka kekuatan ekonominya memang sangat besar sehingga kemampuan bayar hutangnya bagus sekali. Dan kedua, jangan dilupakan, sebagian besar hutang mereka, Mas, itu ke dalam negerinya sendiri. Jadi mereka berhutang kepada rakyatnya. Kalau mereka mengeluarkan obligasi misalnya, itu sebagian besar yang beli adalah rakyatnya sendiri. Ibarat kita ngutang sama orang tua kita sendiri, Mas, itu relatifly aman lah gitu ya. Karena kita ngutang sama keluarga lah, kira-kira seperti itu. Sementara kita enggak ya, even Yang SBN nggak kita. boleh itu utang, yang nggak boleh utang dana haji, Bang Arif. Itu yang lebih bahaya. Ya, itu sementara sedikit penjelasan, Mas. Jadi saya khawatir kita tidak mengatakan pemerintah berbohong, of course tidak ya. Cuma memang pemerintah menyoroti bagian-bagian dari fakta yang membuat kita tenang, sementara bagian dari fakta yang lain yang mungkin lebih brutal gitu kayaknya nggak diceritain nih. Kira-kira gitu, Mas Hersu. Ya, jadi kalau kita ngomongin utang kan kemarin disebut bahwa diperkirakan Presiden Jokowi ini nanti ketika akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 itu kalau tidak jadi 3 periode atau tidak jadi diperpanjang gitu kan. Ada opsinya gitu sekarang yang lagi rame. Katanya opsinya kalau tidak 3 periode ya diperpanjang lah 3 tahun gitu. Terus anggota DPR dan DPD juga dapat bonus diperpanjang juga, jadi sama-sama enak gitu. Itu kira-kira utangnya ada yang menyebutnya sekitar 10.000 atau bahkan ada yang menyebut angkanya sampai 11.000 ya. Jadi dan itu Presiden Jokowi akan tercatat menjadi presiden yang paling banyak berutang gitu, karena jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan sejak zaman Bung Karno sampai zamannya SBY kan. Gitu. Betul. Nah, jadi saya jadi teringat semacam jargon yang banyak sekali disampaikan oleh pendukung Presiden Jokowi itu, presiden yang lain ngapain aja gitu, kok utangnya bisa kalah sama Presiden Jokowi gitu. Dahsyat. Iya, ini memang ya setidaknya ada prestasi lah, Mas. Ya. Saya setuju soal itu gitu. Ada torehan prestasi lah. Itu kan penting kita meninggalkan legacy. Cuman pertanyaannya legacy itu apa? Gitu. Saya ingin lanjut sedikit, Mas, tadi. Ini ada beberapa tambahan data menarik ya yang bisa menambahkan perspektif ya. Jadi kalau kita lihat di Q1 ya, di Q1 2021 saja itu ini saya baca ya, maksud Anda ya. Ya, kuartal 1. Ini saya baca ada berita di awal Januari kemarin. Itu Sri Mulyani saja tuh sudah ketar-ketir ya, karena dia harus mencari utangan baru setidaknya 342T, Mas. Walaupun sampai hari ini kita belum tahu ya, karena belum ada berita yang clear. Itu kan Q1 udah lewat nih, kuartal 1 ya. Apakah 342T itu tercapai apa enggak? Tapi saya curiga kayaknya nggak tercapai ya. Karena belakangan itu tawaran-tawaran utang tanda kutip ya, recehan yang 12 triliun atau berapa itu dari Bank Dunia itu diterima juga. Karena kan kalau kita lihat 12 triliun itu kalau kita compare dengan defisit anggaran misalnya kan itu hitungannya receh, Mas. Gitu. Tapi ternyata masih diterima. Jadi kayaknya memang bisa jadi tuh ya target 342T di Q1 itu nggak tercapai. Itu satu. Tapi yang memprihatinkan kita menurut saya dua hal ya. Karena dari perhitungan sementara di tahun 2021 ini saja itu pemerintah punya kewajiban membayar bunga hutang itu sekitar 373 triliun, Mas Hersu. Itu mohon dicatat bunganya saja ya. Sehingga seringkali kita melihat bahwa pemerintah memang harus berhutang kembali itu sekedar untuk bayar bunganya itu.
Nah, keprihatinan saya yang kedua adalah dalam konteks ini, kemarin kita mendengar nih Mas, karena sedang susun anggaran kan buat 2022 gitu ya. Ini banyak betul kementerian dan lembaga yang kemudian berlomba-lomba mengajukan penambahan anggaran dari pagu indikatif yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini kan kita jadi melihat sebuah kontras ya. Pada satu sisi negara ini sedang mengalami kerumitan yang luar biasa karena ruang fiskalnya sangat sempit, tapi pada sisi yang lain kementerian dan lembaga itu berlomba-lomba mengajukan penambahan anggaran. Kontras, Mas. Oke. Nah, ya kenapa penting kita untuk bicarakan soal utang ini kan? Jangan kemudian kita merasa bahwa akan selalu pemerintah beralasan bahwa oh kalau masih ada lembaga donor itu bersedia memberikan utang pada kita itu berarti kita dipercaya. Itu kan selalu ada semacam Betul. itu ya Iya, apa ya itu eufemisme lah saya menyebutnya ini iya. menghaluskan sebuah fakta bisa dipercaya. Ya walaupun dipercaya tetap saja jadi utang dan yang penting kita kritisi itu utangnya itu jangka panjang berapa lama utang itu jatuh temponya. Ya. Artinya kan pemerintahan sendiri terbatas kan masa jabatan Yes. pemerintahan itu. Katakanlah diperpanjang 1 periode pun gitu. Tapi itu tidak akan lebih panjang dari periodnya grace periodnya utang itu kan gitu. Iya, Nah, iya. artinya apa? Kalau kemudian utang itu jangka panjang katakanlah 30 tahun, 50 tahun, itu kan anak cucu kita yang akan membayar Yes. utang Iya, itu. Kan iya. nggak fair gitu ya. Betul. Ada katakanlah kita kalau bayangkan sebuah keluarga, biasanya keluarga itu memberikan warisan harta harta benda bukan mewarisi Iya, utang. Itu hanya iya. keluarga yang ngaco aja, orang tuanya ngaco tuh yang mewariskan utang kepada anak cucunya gitu. Nah tentu pemerintah kan nggak mau dibilang sebuah pemerintahan yang ngaco gitu. Kan Yes. karena itu ya jangan ninggalin utang yang banyak-banyak. Makanya kemarin kalau nggak salah saya pernah juga ada hitungan sekarang setiap kali bayi Indonesia yang lahir itu sudah menanggung beban sekian juta utangnya gitu. Itu kan Mhm, itu mhm. jadi angkanya sangat fantastis kalau ada semacam itu. Ini yang penting saya kira mesti diingatkan pada kita semua. Kenapa sih kita mesti ribut ngomongin soal utang? Satu itu kan berkaitan dengan tidak prudentnya pengelolaan sebuah negara kan gitu. Mhm, mhm. Dan kedua ini berkaitan juga masa depan bagaimana keamanan keuangan negara. Yang paling penting kemudian bahwa kita jangan mewariskan utang ini kepada anak cucu. Harusnya kan kita memberikan warisan yang lebih berharga, bukan hanya sekedar masalah masalah ekonomi, tetapi masalah demokrasi dan sebagainya. Kita perlu memberikan legacy yang semacam itu. Kan kita kemarin dalam diskusi sebelumnya kita mengingatkan pada Pak Jokowi, sudahlah Pak Jokowi berhenti jangan berpikir akan memberikan legacy berupa infrastruktur apalagi ibu kota negara. Saya kira rakyat Mhm, sebenarnya mhm. nggak butuh soal itu. Sekarang ini realitasnya rakyat ingin butuh makan gitu. Mhm. Akan menjadi ironis kalau kemudian pemerintah tetap terus rajin berhutang, tapi di satu sisi nggak mau mengerem itu niatnya untuk membangun infrastruktur yang kita tahu juga banyak mangkrak dan juga ibu kota negara yang kita nggak tahu akan bagaimana nasibnya. Kalau infrastruktur udah jelas kan, bandara Ya. jadi bengkel, kemudian LRT jadi cuma jadi museum saja, nggak jalan-jalan, terus kemudian jalan tol juga kosong, yang ada terjadi jalan tol di di Jakarta ini naik terus tarifnya, membebani Ya. rakyat gitu. Jadi pajak macam-macam dipajakin, itu kan Mhm, ini jadi mhm. sebuah hal yang ironis. Kita kemarin mengingatkan harusnya Pak Jokowi mulai berpikir apa sih legasinya yang paling utama, bukan itu. Mhm. Soal pembelahan ini, soal kohesi sebagai sebuah bangsa itu jauh lebih penting dari berpikir tentang utang, kan gitu, Bang Arif. Iya, iya. Saya jadi tertarik tadi beberapa hal yang Mas sudah singgung, saya pengen sedikit dalami Mas. Satu kalau misalnya selama ini beberapa ya pemerintah lah dan juga pendukung Pak Jokowi itu mengatakan, ini dengan kita masih dapat utang dari baik multilateral maupun bilateral itu artinya kita masih sangat dipercaya. Menurut saya ini kayaknya kalau kita mau dalamin enggak juga Mas, karena dari beberapa analisis kan gini ya, di dalam finance itu ada risk and return trade off Mas. Gampangnya begini, kalau kita ngeluarin surat utang, tinggi rendahnya bunga atau yield yang kita tawarkan kepada kreditor itu akan menggambarkan, mencerminkan risiko keuangan di negara kita. Gampangnya kira-kira begitu. Yang menarik adalah resiko keuangan kita itu sebenarnya masih relatif lebih rendah dari Vietnam, dari saya lupa Filipina dan beberapa negara lain. Tapi lucunya Sri Mulyani, pemerintah kita itu menawarkan yield yang lebih tinggi
ya imbal hasil yang lebih tinggi untuk surat hutang negara kita sekedar untuk menarik supaya orang mau beli Mas surat hutang negara kita. Jadi artinya kan ini yield yang lebih tinggi itu adalah kompensasi dari kurang percayanya pihak-pihak yang akan membeli itu terhadap kita. Jadi kalau dikatakan hutang yang besar itu simbol kepercayaan, saya nggak sependapat. Ya iyalah orang mau beli karena yieldnya lebih tinggi. Nah inilah yang menjadi salah satu alasan mendasar kenapa Bung Riza Ramli itu sering menyebut Sri Mulyani itu bukan Menteri Keuangan terbaik, tapi terbalik. Kenapa? Karena dia seolah bekerja memberikan keuntungan kepada para kreditor, bukan kepada Indonesia sebagai negaranya. Ya, Itu note saya yang pertama. Note saya yang kedua, Mas, masalah ibu kota baru. Kita kan bolak-balik nih Mas ya, menghimbau agar ide itu diurungkan. Tapi tadi saya singgung kan beberapa lembaga negara itu minta tambahan budget ya Mas ya. Salah satu yang minta tambahan budget cukup besar di atas 20 T itu adalah kepolisian, Polri. Dan ketika saya baca datanya, salah satu tambahan yang diminta itu adalah untuk pengamanan proyek ibu kota baru, Mas. Jadi artinya ini indikasi bahwa akan tetap jalan apapun yang dikatakan oleh elemen-elemen masyarakat, berbagai lembaga, para pakar sudah minta itu dihentikan atau setidaknya ditunda, kayaknya nggak akan ditunda. Karena sudah ada item pengamanan ibu kota baru di dalam budgetnya Polri untuk tahun 2022. Gitu Mas Ersu. nah kembali ke soal utang tadi kan kita mengenal ada disebutnya debt trap ya, jebakan hutang gitu ya. Mhm, Dan banyak mhm, negara-negara yang kemudian jadi fail country karena adanya jebakan hutang. Belum lagi mhm. kalau kita melihat sekarang ini persoalan dengan Cina, ya. Iya, Dan betul. dan kita kan sekarang paling banyak nih meskipun selalu dibantah, tapi kita melihat banyak proyek-proyek kita yang bekerja sama dengan Cina. Dan Yes. sudah banyak kasus di negara-negara lain memang digunakan oleh Cina ini sebagai pintu masuk mereka untuk semacam kalau tidak aneksasi itu semacam hegemoni lah terhadap sebuah negara. Nggak kan itu kita bisa buka-buka di berbagai di media tentang berbagai kasus itu mulai membentang dari Afrika termasuk juga Eropa Timur dan juga negara-negara Asia terutama Asia Selatan bahkan negara tetangga kita Malaysia. Nah, yang Mhm. paling contoh paling nyata itu kan apa yang terjadi di Sri Lanka. Selalu orang Ya. menyebut kalau jebakan utang Cina itu Sri Lanka adanya pengambil alihan pelabuhan Hambantota ya laut dalam di mana di Sri Lanka karena pemerintah sana gagal bayar utang itu dan proyeknya sama dibangunnya juga nggak jelas-jelas gitu kalau nggak salah itu ada sebuah bandara internasional gitu dibangun itu di tempat kota kelahirannya dari Presiden Sri Lanka Raja Paksa itu nama Iya. kotanya itu dan kemudian kota itu bandara itu saya tiba-tiba jadi lupa nama kotanya itu menjadi bandara yang sepi nggak ada penumpangnya kok saya dan itu akhirnya dengan begitu kan tidak bisa membayar utang ke pemerintah Cina saya jadi teringat ini pengalaman kita banyak sekali membangun bandara dan juga kemudian jadi bandara yang sepi kalau kita Yes. mungkin faktornya bukan hanya karena jauhnya dari ibu kota tapi ya faktor pandemi menjadikan pukulan itu menjadi berganda gitu Bang Arif. Iya. Jadi artinya Mas, di samping faktor-faktor yang tadi udah kita diskusikan di awal, di situ kan ada faktor ancaman sebenarnya terhadap kedaulatan, Mas. Yes, itu poin. Saya jadi ingat. Saya tuh sering kumpul sama anak-anak muda Mas ya, ngasih training dan saya sering tuh kalau di awal itu ngasih kuis lah, ice breaking ya. Saya ingat Hmm. nih 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya kasih kuis sama anak-anak ini. Eh, Tolong sebutkan mata uang Zimbabwe. Ternyata mereka banyak nggak tahu Mas, bahwa mata uang Zimbabwe itu sekarang tuh yuan. Kaget mereka. Karena Ya, yuan itu kan satu dari dua mata uang China ya. China itu kan punya renminbi dan yuan. renminbi. Hmm. Ah, ternyata mata uang Zimbabwe itu dan juga saya lupa dua atau tiga negara lain itu adalah yuan ya. Kenapa yuan? Simply karena mereka nggak bisa bayar utang dan salah satu konsesinya adalah mereka mengganti mata uangnya dengan mata uang China. Kan kita nggak mau Mas satu hari mata uang kita yuan atau renminbi kan. Masih RC tapi renminbi gitu ya. Ya, ya. Dan tadi saya mau nyambain contoh ya, salah satu juga negara tetangga kita yang sudah terjebak dalam debt trap-nya China itu adalah Papua Nugini. Ini kan nempel sama Indonesia. Papua gini ya. Ya, ya, Iya, ya. sehingga kemarin Mas itu sempat saya bahas sudah agak lama ya di salah satu podcast saya. Ada isu begini, siapa itu namanya tokoh Papua Merdeka, tapi bukan yang OPM, yang satu lagi yang West Papua. Eh, Hmm. saya lupa aduh saya lupa namanya Benny ya. Wenda.
Benny Wenda. Benny Benny Wenda. Wenda, ya. Benny Wenda itu menyatakan bahwa bagi mereka lebih baik kalau berurusan sama China ketimbang sama Indonesia. Jadi mereka lebih suka kalau Papua itu di tanda kutip lah, dianeksasi lah oleh China ketimbang Indonesia. Jadi Ya, ya, ya. dan Benny Wenda mengklaim ya, walaupun klaim ini tidak direspon atau tidak ada apa klarifikasi dari pemerintah China, dia mengklaim bahwa pemerintah Partai Komunis China itu mendukung kemerdekaan West Papua. Ya, Nah, ya, ya. Karena ini kalau Anda menurut ngomong saya tetangga, ada problem juga tetangga dekat kita yang pernah menjadi bagian wilayah kita, yakni Timur Timur. Itu juga betul. menjadi persoalan Ya, ya, utang China. Negara ini diperkirakan pada tahun 2027 itu kalau mhm, mereka kan cadangan minyaknya itu pada tahun 2022 diperkirakan habis dan tahun mhm, 2027 diperkirakan akan jadi negara gagal. Dan mhm, itu utang Cina juga luar biasa di sana. Kalau kita pergi ke betul. mall gitu, ada salah satu mall besar itu ya barang-barangnya isinya barang-barang Cina semua ini Mhm, kan. mhm, Jadi situasi ini saya kira mesti menjadi pelajaran, kita ambil semacam ibrohnya gitu, bahwa betul. jangan sampai hal semacam itu terjadi di Indonesia. Itu kenapa kemudian kita penting mengingatkan pada Pak Jokowi, selamat ulang tahun, tapi juga jangan lupa bahwa utang yang sekarang kian menggunung. Iya. Satu lagi Mas, masalah utang ini. Kan salah satu instrumen yang pemerintah gunakan untuk menarik hutang dari publik ya, istilahnya utang eceran lah, itu kan adalah SUN ya Mas ya, surat utang negara. Ya, Atau kalau dia formatnya atau labelnya syariah adalah SBSN ya. Dulu kita menyebutnya sukuk kan gitu cukup. ya. Ya, Nah, kita juga nggak boleh lupa Mas. Selama ini kan kemarin kita sempat bicara tentang kisruh dana haji ya, polemik yang berkaitan dengan keamanan dana haji. Salah satu argumentasi dari BPKH yang juga di backup oleh pemerintah, dana haji itu aman karena sebagian besar ditanamkan atau diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman. Yang disebut instrumen investasi yang aman itu adalah SBSN kan, Surat ya, Berharga Syariah Negara. Nah, ya. persoalannya adalah kan simpelnya begini, Mas. Kalau kita bicara obligasinya korporasi, kayak kemarin lah ada kasus Garuda kan. Garuda itu disuspend perdagangan sahamnya oleh Ya, Bursa ya, ya. Efek Indonesia Serem loh. simply karena ada indikasi ini akan ada masalah dalam kelangsungan bisnis. Kenapa BI mengambil kesimpulan begitu? Karena mereka gagal bayar kupon payment dari sukuknya gitu ya, sampai di extend ada grace period 14 hari tetap nggak bisa bayar. Nah, itu perusahaan. Sehingga disimpulkan dia ada ancaman pada kelangsungan bisnis. Kan kita boleh juga bicara dalam format yang kurang lebih mirip untuk negara. Iya Mhm. kan? Iya, iya. Kalau misalnya utang kita sudah begitu banyak dan pemerintah demikian berat ya ngos-ngosan untuk bayar hutang, the question is it true bahwa SUN dan SBSN itu aman? Ini kan jadi bisa panjang ke arah situ. Ini yang saya worried sebenarnya ya. Ya, Jadi ya. saya nggak tahu ya, ketika pemerintah terus nambah utang dengan mengeluarkan SUN segala macam, apakah perhitungan resikonya itu sudah sampai sejauh itu? Belum lagi Ya, kita ya. dengar bukan cuma BPKH yang berinvestasi di dalam SBSN, tapi juga dana dari LPS pun, lembaga penjaminan simpanan itu sudah digunakan atau sudah dibelikan SUN. Kemudian juga kita jangan lupa karena ketentuan yang baru maka ada burden sharing kan antara Bank Indonesia dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan. Sehingga Bank Indonesia yang sebelumnya tidak boleh beli SUN di pasar primer, hanya boleh di pasar sekunder, sekarang pun memborong SUN di pasar primer. Jadi technically sebenarnya Bank Indonesia mencetak uang untuk menambal APBN. Nah, kayaknya fakta-fakta ini harus dicermati oleh publik ya, artinya sehingga tidak mudah termakan ketika dikatakan hutang kita aman, gitu Mas Ya, Hersho. ya, ya. Saya kira itu penting, dan saya ingin mengakhiri perbincangan kita ini dengan mengutip sebuah judul lagu, katakanlah sejujurnya. Lagu jadul. Saya masih terngiang ininya Mas, kita kan satu umur ya Mas, Iya, iya. seumuran saya masih terngiang tuh nadanya. Oh, gitu. Itu katakan sejujurnya, kira-kira kalimat itu begitu, bener nggak? Iya kan? Iya kan? Iya, ya, ya, ya. Jangan diterusin karena itu kelihatan banget seberapa sebenarnya tuanya kita. Betul, 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 betul. Oke, baik. Mas Hersu, thank you atas obrolannya. Jadi guys, sekali lagi mari ramai-ramai kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi.
Tapi kita juga ingin sampaikan tadi ya, saya ingin mengamplify statement Mas Hersu. Kita ingin sampaikan ke Pak Jokowi, jangan terlalu gembira kalau hadiah ulang tahunnya adalah tambahan hutang ya. Karena yang Ya. kita inginkan sebagai legacy dari Pak Jokowi adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Betapa bangganya kita kalau ketika nanti Pak Jokowi turun, Pak Jokowi bisa mengatakan di masa saya Indonesia pernah dihajar pandemi, tapi di bawah kepemimpinan saya pandemi itu bisa diatasi dan kita keluar dengan selamat dari pandemi. Kemudian di masa saya pernah ada pembelahan dalam masyarakat, tapi in the end kemudian itu bisa kemudian dirapatkan kembali. Kita sepakat itu jauh lebih substantif daripada tercatat di prestasi sebagai presiden dengan jumlah hutang paling besar. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Jokowi, semoga sehat selalu. Itu aja guys, sekali lagi gue ingatkan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia walaupun hutangnya lagi banyak-banyaknya, karena Indonesia adalah punya lo, punya gue, dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.